Siang ini kita akan menyaksikan penampilan pentas literasi dari kelas 3A. Nama saya Reina. Dan nama saya Navara. Saat menonton penampilan dari kelas 3A, jangan ragu untuk bertepuk tangan yang meriah buat teman-teman kita nanti ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke penampilan pertama, yaitu lagu dan tarian 4 kata gaib. Kita sambut dengan tepuk tangan paling meriah. Selamat menyaksikan. Dengan senyum yang manis, bilang kau saat kau butuhkan bantuan teman. Minta maaflah jika kamu punya salah, tapi yang terpenting kata, tapi yang terpenting kata terima kasih. Bagaimana penampilan tadi? Bagus ya? Selanjutnya ada penampilan cerita rakyat dengan guru asal mula negeri Lempung yang akan dibawakan oleh Mikaela. Berikan tepuk tangannya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikaela Zanda Putri dari kelas 3A. Saya akan menceritakan asal mula negeri Lempung. Hutan belantara berdiri kerajaan Pamuncak 3 Kaum. Kerajaan itu diperintah oleh 3 bersaudara, yaitu Pamuncak Sentala, Pamuncak Tanjung Sari, dan Pamuncak Kota Apung. Pada suatu ketika, hasil panen di rakyat wilayah kekuasaan Pamuncak Rencong Talang sungguh melimpah. Pamuncak Rencong Talang bermaksud mengadakan pesta panen dengan mengundang kerabat dan keluarganya. Karena tidak bisa hadir, maka Pamuncak Tanjung Sari mengutus istri dan kedua. Singkat cerita, mereka telah sampai di negeri Pamuncak Rencong Talang. Hari kenduri dan hari pesta panen pun tiba. Telah
bahwa pesta akan diadakan 3 hari 3 malam. Pada malam ketiga itu hadirlah anak dara dari Pamuncak Tanjung Sari yang menjadi pacaran para pemuda. Dikisahkan bahwa pesta berlangsung dengan sangat meriah. Tak terasa ayam jantan pun telah berkokok berkali-kali. Hari telah benar-benar larut. Akhirnya si ibu gadis itu mengajak anaknya pulang. Namun gadis itu tidak mengasuhkan panggilan ibunya. Ada seorang pemuda di dekatnya bertanya kepada gadis itu, "Siapa perempuan tua yang memanggilnya itu?" Mendengar pertanyaan itu, maka gadis itu berjawab, "Oh, perempuan itu adalah pembantu saya." Sakit hati sang ibu mendengar hal itu. Keesokan harinya mereka pulang. Dikisahkan ketika rombongan itu tiba di daerah antara Pulau Saka dan Pulau Lolo yang berawan beruntun. Maka berdoalah istri Pamuncak Tanjung Sari pada Tuhan agar anaknya yang durhaka itu ditelan oleh rawa-rawa rumput. Rupanya doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Si dara itu terjerat kakinya oleh rawa yang beruntun itu sehingga ia terbenam makin dalam. Ia menangis dan meminta tolong pada ibu dan pegawainya. Namun ibu itu tiada mengasuhkannya. "Aku bukan ibumu, aku hanyalah pembantumu." Si gadis itu terus meraung sambil berkata, "Tolong, tolong, ibu, aku tidak akan durhaka lagi kepadamu. Maafkanlah aku, ibu." Ibunya tak mau mendengar permintaan anaknya itu, malah dia mengambil gelang dan selendang jambi yang dipakai anaknya. Setelah diambilnya barang tersebut, maka tenggelamlah gadis itu. Setelah kejadian itu, negeri itu dinamai oleh penduduknya dengan nama Lempur, yang berasal dari kata lumpur. Sementara itu, gelang tersebut dibuang di sebuah tebak sehingga tebak tersebut dinamakan tebak gelang. Kemudian kain panjang jambi dibuang pula ke dalam tebak lainnya sehingga tebak itu dinamai tebak jambi. Sekian dari cerita saya. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah tari rukun sama teman. Mana tepuk tangannya? Selamat menyaksikan. Ciptaan Tuhan berbeda rupa, kemampuan mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Ada guna permusuhan, tak ada guna bertengkara, mari jalin persahabatan.
Selanjutnya ada penampilan mendongeng dengan judul Semut dan Belalang yang akan dibawakan oleh Kalika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalika Izana Misalka dari kelas 3A. Saya akan mendongengkan kisah semut dan belalang. Kisah semut dan belalang. Suatu hari di musim panas yang terik dan mengerikan, seekor semut rajin bekerja mengumpulkan makanan. Dia mencari dan mengangkut bahan makanan yang dia temukan untuk dikumpulkan dan disimpan di dalam tubuhnya. Meski keringat membersih tubuhnya, dia tetap dengan giat agar nanti saat musim dingin tiba, semut bisa memiliki persediaan makanan yang cukup untuk hidup. Belalang menegur semut dan berkata, "Hei semut, kenapa kau begitu rajin mengumpulkan makanan tanpa henti?" Kemudian semut menjawab, "Aku harus mengumpulkan banyak makanan agar saat musim dingin